Jungle. Selamat datang di acara arbitrase ini. Saya di sini sebagai moderator dalam sidang ini dan akan memastikan bahwa sidang berlangsung dengan lancar dan adil. Sebagai moderator, tugas saya adalah menjaga ketertiban, memberikan kesempatan berbicara kepada setiap pihak, dan memfasilitasi proses pengambilan keputusan. Dalam sidang ini, saya akan memimpin jalannya persidangan sengketa, memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumennya, bertanya kepada para saksi atau ahli yang mungkin dihadirkan, dan memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Acara arbitrase dengan nomor 981-10-ARB-2023 antara PT Madura Segera Group sebagai pihak pemohon dan PT Dua Bawang sebagai pihak termohon. Perihal prestasi kerjasama suplai rokok saya nyatakan dibuka. Kepada pihak pemohon, dipersilakan untuk menyerahkan identitas dan surat izin beracara. Kepada pihak termohon, dipersilakan untuk menyerahkan identitas dan surat izin beracara. Selamat siang saudara yang hadir pada acara sengketa hari ini. Saya sebagai arbiter yang ditunjuk langsung oleh kedua belah pihak, di mana posisi saya sebagai pihak netral. Tujuan utama saya adalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk mencapai keadilan yang seimbang. Saya sebagai arbiter akan memahami penyampaian argumen dari kedua belah pihak secara objektif serta bukti-bukti yang disampaikan dalam acara arbitrase kali ini. Kepada kedua belah pihak, apakah sudah melakukan mediasi terlebih dahulu dan menemukan penyelesaiannya? Baik, saya sudah melakukan langkah mediasi, akan tetapi tidak menemukan titik jelasan. Dan akhirnya saya membawa perkara ini ke tingkat pengadilan arbitrase. Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Apakah sudah melalui langkah mediasi sebelumnya? Sama seperti yang disampaikan pihak pemohon, kami sudah melakukan proses mediasi, akan tetapi kami belum menemukan titik terang dari permasalahan kami. Kepada pemohon dan termohon, dipersilakan untuk memperkenalkan identitas masing-masing dan dilanjutkan menyampaikan konflik yang terjadi di kedua belah pihak. Baiklah, perkenalkan nama saya Riko Alsandu dari pihak termohon dan juga dari PT Madura Segera Group. Terima kasih kepada arbiter telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan inti permasalahan dari sengketa prestasi kerjasama suplai rokok. Dan saya akan menuntut pihak tergugat PT Dua Bawang dikarenakan telah cacat dalam perjanjian yang telah kami sepakati bersama. Dan saya akan memberikan perkara ini terhadap kuasa hukum saya. Kepada pihak termohon, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Muslim Hatimah dari pihak termohon dari PT Dua Bawang. Terima kasih kepada arbiter sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan isi permasalahan dari sengketa prestasi kerjasama suplai rokok. Dan saya akan memberikan pembelaan terhadap gugatan yang disampaikan oleh pihak pemohon PT Madura Segera Group, dan saya akan memberikan perkara ini terhadap kuasa hukum saya. Kepada kuasa hukum pemohon, saya persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Arbiter atas waktu yang sudah diberikan kepada saya selaku kuasa hukum dari pihak pemohon
yang mewakili dari PT Madura Sigaret Group. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, SHMH. Jadi mungkin akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kaitannya dengan tuntutan kepada pihak PT Buah Bawang atas perjanjian yang telah disepakati. Bagaimana kita menyepakati dalam sebuah transaksi pembelian rokok. Jadi kami sebagai supplier rokok harus memenuhi permintaan dari pihak PT Buah Bawang, di mana sudah kami sepakati di situ bahwa DP yang harus diberikan kepada kami, yang menjadi alasan kami harus mengirim barang tersebut sejumlah 240 juta. Sedangkan DP yang sudah diberikan kepada kami hanya sejumlah 140 juta. Sedangkan ketika kami sudah memohon kepada pihak termohon untuk memberikan DP yang sisanya, mereka tidak mau memberikan DP-nya. Maka dari itu menjadi alasan kami tidak mengirimkan barang yang memang sudah disepakati. Kemudian mengapa kami membawa permasalahan ini ke jalur arbitrase? Karena berdasarkan klausul nomor 5 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di situ dijelaskan bahwa apabila terjadi prestasi, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perjanjian ini, maka penyelesaian dari sengketa ini bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, saya akan memberi kesempatan kepada pihak kuasa termohon untuk menyampaikan penjelasan terkait perkara ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada arbiter sudah memberikan kesempatan terhadap saya sebagai kuasa hukum dari PT Buah Bawang. Saya akan memberikan pembelaan terhadap klien saya terkait kasus prestasi kali ini, di mana sudah jelas memang di kesepakatan kerjasamanya terkait DP yang harus diberikan terhadap PT Madura, yaitu 20% dari pembelian harga pembelian rokok. Namun dari klien kami memberikan hanya 15%. Dikatakan banyak kemungkinan yang memang hal itu berupa bentuk kehati-hatian dari pihak klien kami, dikarenakan ini merupakan sebuah jual beli atau bisnis yang besar. Nah, dari situ saya sudah menganggap kita perlu memberikan suatu termin atau tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada PT Madura, karena dari situ kita bisa berasumsi untuk memberikan suatu kehati-hatian bagi karena dalam manajemen keuangan kita harus penuh kehati-hatian, dan di dalam keuangan tersebut banyak hal-hal yang sensitif. Terkadang seperti itu, memberikan suatu bentuk kehati-hatian kepada pihak PT Madura. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian kuasa hukum pemohon dan termohon. Baik, dari kedua belah pihak, apakah ada bukti pembelaan dalam perkara ini? Dipersilakan. Baik, kami juga akan menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan kesaksian yang memperkuat bukti. Kepada saksi pemohon, dimohon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan kesaksiannya. Sebelum itu, dimohon untuk para saksi termohon untuk dapat diambil sumpahnya atau mengucap janji sebelum memberi kesaksiannya. Saya bersumpah bahwa kesaksian yang akan saya berikan dalam acara ini adalah kebenaran yang sebenarnya, tanpa ada yang ditambahkan atau dikurangi. Saya akan memberikan keterangan ini dengan jujur, tidak memihak, dan berdasarkan pengetahuan serta pengamatan langsung saya. Saya menyadari bahwa kesaksian palsu atau menyesatkan dapat memiliki konsekuensi hukum dan dapat merusak integritas proses arbitrase ini. Oleh karena itu, saya bersumpah untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat kepada panel arbitrase ini. Baik, perkenalkan, nama saya Mimin Hadi Sefia.
Saya di sini sebagai saksi dari PT Madura Sigaret Group akan memberikan kesaksian bahwa surat perjanjian tersebut dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 15 Mei 2023. Dan saya juga hadir di sana sebagai saksi dan perjanjian yang dibuat. Bagaimana dengan pihak termohon? Apakah juga ada saksi? Kami juga menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan kesaksian yang memperkuat bukti. Kepada saksi termohon, dimohon untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan kesaksian. Saya bersumpah atau berjanji bahwa kesaksian yang akan saya berikan dalam acara ini adalah kebenaran yang sebenarnya, tanpa ada yang ditambahkan atau dikurangi. Saya akan memberikan keterangan ini dengan jujur, tidak memihak, dan berdasarkan pengetahuan serta pengamatan langsung saya. Saya menyadari bahwa kesaksian palsu atau menyesatkan dapat memiliki konsekuensi hukum dan dapat merusak integritas proses arbitrase ini. Oleh karena itu, saya bersumpah atau berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan akurat kepada panel arbitrase ini. Baik, perkenalkan, nama saya Aziza Novianti. Saya di sini sebagai saksi dari pihak termohon atau dari PT Dua Bawang. Dan saya akan memberikan kesaksian bahwa surat perjanjian yang telah dibuat tersebut disepakati dan dibuat oleh kedua belah pihak di Hotel Sahid Surabaya pada tanggal 15 Mei 2023. Dan saya juga hadir di sana sebagai saksi atas perjanjian yang telah dibuat tersebut. Dari pihak kuasa hukum pemohon, apakah ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia Arbiter atas kesempatan yang sudah diberikan kembali kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Jadi di sini sebelumnya saya akan menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak termohon. Bagaimana tadi dari pihak termohon mengatakan bahwa dalam transaksi yang besar ini memang harus memerlukan kehati-hatian. Saya mengakui itu, tapi saya akan mengatakan bahwa hal yang tadi saudara sampaikan terkait dengan kehati-hatian atau asumsi kehati-hatian dan lain-lain itu menurut saya bukan sesuatu yang memiliki dasar, tidak memiliki dasar hukum. Jadi tidak bisa itu dijadikan sebagai alasan untuk menciderai perjanjian yang sudah kita buat. Jadi di situ sudah jelas bagaimana dijelaskan di situ mengenai DP yang harus diberikan berdasarkan klausul nomor 4 mengenai DP yang harus diberikan adalah 20% nominalnya dari jumlah transaksi yang sudah disepakati. 20% dari jumlah nominal yang disepakati adalah 1,2 miliar. Sehingga DP yang harus diberikan kepada pihak kami pada pihak PT Madura Sigaret Group sejumlah 240 juta. Itu yang sudah kita sepakati. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kedua saksi, itu sudah merupakan perjanjian yang sudah kita sepakati kedua belah pihak. Sedangkan kalau saudara bicara tentang kehati-hatian, saudara takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam hukum perdata. Seperti yang kita ketahui, ada suatu situasi-situasi yang memaksa, yang kita sebut dengan overmah. Jadi ada keadaan memaksa yang dimana di situ ketika ada sesuatu hal dalam suatu perjanjian, dalam perjalanannya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam atau mungkin ada hal-hal lain yang memang di luar dari kuasa para pihak, maka itu akan bisa dikatakan sebagai keadaan yang overmah. Jadi ketika overmah itu belum tentu nanti akan ada pembahasan lain terkait itu, nanti siapa yang harus melindungi dan lain-lain. Dan juga di hukum pidana juga ada. Di hukum pidana dijelaskan mengenai barang siapa yang melakukan sesuatu dengan terpaksa dia tidak dapat dipidana. Gitu. Jadi memang kalau kita bicara sebagai saudara, sebagai kuasa hukum tentu harus bicara berdasarkan hukum. Jangan bicara berdasarkan asumsi.
Jadi dengan dasar itu kami tetap menuntut DP yang harus dibayarkan senilai 240 juta. Dengan terpenuhinya DP tersebut, maka kami, klien saya akan bersedia mengirimkan rokok yang memang sudah disepakati perjanjian tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pihak kuasa hukum termohon, apakah ada yang ingin disampaikan? Terima kasih kepada Peter sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya. Saya sebagai klien dari kuasa hukum dari klien saya terkait apa statement yang disampaikan barusan oleh kuasa hukum dari pihak PT Madura. Sudah dijelaskan terkait sudah overmah barusan, terus ke bukti atau rujukan-rujukan yang di terkait kepada pidana perdata. Mungkin itu juga memang bagi kalangan hukum, kalangan praktisi semuanya sudah jelas. Akan tapi coba saudara lihat kembali di perjanjian antara PT Madura dengan PT Dua Bawang itu ada di klausul nomor 6. Ada di klausul nomor 6 itu kalau sudah kita sepakati, kalau sudah disepakati, hal itu menjadi bukti yang otentik. Sudah jelas di hukum perdata juga terkait bukti-bukti yang otentik. Akan tetapi rujukan untuk kehati-hatian dari klien kami itu merujuk kepada klausul nomor 6. DP itu bisa berubah sewaktu-waktu atas dasar ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, manajemen resikonya terkait kebakaran, kecelakaan. Hal itu kita perlu pikiran juga, tidak semena-mena kita memberikan. Hal itu menjadi bentuk memanage suatu keuangan kami terhadap memberikan suatu keuangan atau suatu uang terhadap PT Madura, karena hal ini menjadi bukti yang kuat di klausul 6 itu bukti yang kuat atau bukti yang otentik. Itu kalau kita merujuk kepada hukum pidana beda lagi ceritanya. Jangan kita sandingkan dengan itu. Kalau memang kita mau pakai hukum perdata kayak sebagai kita pada merujuk pada overmah barusan, memang akan tapi sudah sesuai dengan perjanjian klausul nomor 6 itu bentuk DP itu bisa berubah gitu kan. Tapi ini juga saya tidak merubah, klien saya tidak merubah, akan tapi mengurangi dari 20% ke 15%. Saya akan penuhi atau klien kami akan penuhi ketika barang itu akan nyampe ke PT kami atau ke gudang kami. Kita akan sepakati itu, kita akan berikan uang DP tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari pihak kuasa hukum termohon. Untuk saksi dari pihak termohon, apakah benar saudara menyaksikan salah satu gudang PT Madura Secret Group terbakar? Terima kasih atas kesempatannya. Memang benar saya melihat langsung kejadian terbakarnya salah satu gudang di PT Madura Secret Group, dan saya juga memiliki bukti rekaman video pada saat kebakaran gudang itu terjadi. Mohon izin untuk menunjukkan video bukti rekaman pada saat kejadian. Persilakan. Mohon izin Yang Mulia untuk menambahkan kesaksian dari saksi termohon. Saya persilakan untuk saksi pemohon menyampaikan kesaksiannya. Memang benar, pada tanggal 30 Mei 2023 telah terjadi kebakaran pada salah satu gudang milik PT Madura Secret Group. Akan tetapi masih ada 4 gudang lain yang masih beroperasi seperti biasa. Baik, terima kasih kepada saksi-saksi kedua belah pihak telah menyampaikan kesaksiannya. Kepada pihak kuasa hukum pemohon, apakah ada tanggapan? Baik, mungkin ada sedikit lagi yang mau saya sampaikan. Jadi memang benar salah satu gudang kami, gudang dari PT Madura Secret Group yang merupakan gudang tembakau, itu mengalami kebakaran. Tapi itu satu dari 4 gudang yang kami miliki. Jadi kami bisa memastikan bahwa gudang yang lain, 3 gudang yang lain beroperasi dengan normal. Dan saya bisa memastikan, dan klien saya pun juga memastikan bahwa dengan terjadinya
kebakaran pada satu gudang itu tidak akan mempengaruhi proses produksi dari PT Madura Sigaret Group, dan kami tentu akan siap untuk memenuhi permintaan dari PT Dua Bawang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari pihak kuasa termohon? Terima kasih. Saya akan sedikit menyampaikan pembelaan lagi terhadap klien kami terkait memang sudah jelas kan dari klausul nomor 6 sudah saya jelaskan terkait untuk kehati-hatian kami sudah merujuk pada klausul nomor 6 apabila ada catatan atau hal-hal yang tidak diinginkan untuk kebakaran. Ternyata saksi dari pihak PT Dua Bawang sudah memberikan langsung pada arbiter terkait kebakaran yang memang terjadi di PT Madura. Hal ini kita berpikir secara logik, akal sehat gitu kan, akal sehat apabila satu produksi itu, satu gudang tersebut ada hambatan atau kecacatan, kemungkinan ada hambatan-hambatan yang terjadi karena bukan hanya supplier yang memiliki PT Madura tidak hanya mensuplai pada PT kami, PT klien kami tidak, kan banyak yang akan digiring. Hal itu pasti mempengaruhi, pasti memperlambat atas pengiriman produksi yang akan dikirimkan terhadap supplier lainnya. Dan kemungkinan kesepakatan yang kami jalani barusan, rokok tersebut berupa apa? Sangat besar. Kemudian ini pasti memperlambat jalannya suatu produksi atau pengirimannya. Maaf yang mulia, ini jadi yang dia bicarakan, yang kuasa hukum dari pihak termohon sampaikan adalah kayaknya dengan asumsi-asumsi saja. Jadi kita di sini bicara tentang, oke, faktanya memang kita tahu pabrik itu terbakar. Ya. Tapi kalau tadi saudara bicara membenarkan apa yang saudara lakukan dengan mengubah suatu isi perjanjian sendiri, saudara tanpa ada membicarakan dengan kita, tidak membayarkan DP sisanya tanpa membicarakan sebelumnya. Jadi dengan keinginan saudara merubah itu, bagaimana itu bisa terjadi? Kita perjanjian harusnya kita selesaikan bersama, kita bicarakan bersama. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh baik, saya tanggapi. Terkait hal itu kita sudah negosiasi atau mediasi sebelumnya. Akan tapi dari pihak klien saudara itu tidak memberikan bukti-bukti sampai dari klien saya Bukti seperti apa? Saya sudah memberikan kebakaran itu kita juga harus lihat buktinya ini apakah itu memang kebakaran pabriknya, apakah itu kebakaran gudangnya mana, atau mungkin apa itu hanya kebakaran dapurnya. Jadi jangan jadi kita harus bicara secara hukumnya juga, dilihat dulu. Jadi memang benar klausulnya nomor 6 seperti itu mengatakan, tapi kita ini ada dalam suatu perjanjian. Kita harus melakukan sesuatu bersama-sama sesuai kesepakatan bersama, dan tidak bisa saudara melakukan itu sendiri. jelas akan jelas. Pada kuasa hukum pemohon dan termohon dimohon tenang agar acara arbitrase hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Baik, mohon maaf, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Baik, apakah ada tambahan dari pihak kuasa hukum pemohon maupun termohon? Apakah ada tambahan? Baik, dari klien kami sudah memberikan kuasa terhadap saya atas terkait uang prestasi kami ini. Mungkin ketika permohon itu memberikan satu penjelasan yang sesuai dengan hukum dan pihak klien kami mengakui untuk kesalahannya dari pihak kami, akan tapi mungkin kita akan memberikan kesepakatan selanjutnya terkait perjanjian yang harus disepakati atau yang harus dipenuhi. Mungkin dari pihak kami tuntutan yang tadi sudah kami sampaikan akan tetap kami layankan kepada pihak termohon, dan mohon kepada yang mulia arbiter untuk dapat menganalisa kasus ini lebih dalam sehingga dapat terciptanya putusan-putusan yang
memberikan keadilan kepada pihak kami sebagai pihak pemohon dan dari pihak termohon. Terima kasih. Baik, kepada para pihak yang telah hadir dan telah menyampaikan keterangannya. Selanjutnya, saya dari pihak arbiter akan mendalami permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, putusan akan dibacakan pada sidang selanjutnya 1 minggu dari sidang yang dilaksanakan pada hari ini, pada tanggal 22 Juni 2023 di tempat yang sama. Acara arbitrase pada tanggal 22 Juni 2023 saya nyatakan dibuka dan kembali dilanjutkan. Acara arbitrase dengan nomor 981-10-ARB-Bani-2023 antara PT Madura Sigara Group sebagai pihak pemohon dan PT Dua Bawang sebagai pihak termohon perihal prestasi kerjasama suplai rokok. Saya memutuskan bahwa pertama, saya sudah mempertimbangkan antara kedua belah pihak bahwasanya pihak termohon mengganti rugi kepada pihak pemohon sebesar 20 juta sebagai bentuk kompensasi atas tidak beroperasinya PT karena kasus ini. Yang kedua, pihak tergugat dimohon untuk segera melunasi sisa DP yang belum dibayarkan dengan tenggat waktu maksimal 1 minggu setelah persidangan ini selesai. Yang ketiga, pihak pemohon dimohon untuk mengirimkan barang sesuai kesepakatan pada pihak termohon dengan tenggat waktu 1 minggu setelah pelunasan DP. Pihak pemohon dan termohon sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Mereka telah memilih arbiter yang akan menangani kasus ini dan menyerahkan berbagai bukti dan argumen masing-masing kepada arbiter. Putusan ini bersifat final dan mengikat kepada kedua belah pihak. Kedua belah pihak diharapkan mematuhi putusan ini dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang tercantum. Apabila ada pelanggaran terhadap putusan ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengambil langkah hukum lebih lanjut. Demikianlah putusan akhir arbitrase dalam perkara ini. Putusan ini tidak dapat diganggu-gugat kecuali ada alasan yang membuat untuk mengajukan banding ke pengadilan yang berwenang. Dengan ini, acara pada tanggal 22 Juni 2023 resmi saya tutup. Pada pihak pemohon, dipersilakan untuk menandatangani. Kepada pihak termohon, dipersilakan untuk menandatangani putusan. Kepada pihak pemohon dan termohon, dipersilakan untuk mengambil gambar. Mari. Baik, terima kasih. Baik, kepada pihak pemohon dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Mari.